Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya beserta dengan Mbak Resi, PKD di Pokon Sukanegara, sekaligus dalam perkuliahan beliau ngambil kesehatan bidan ya. Perawat. Oh, dan perawat. Nah, jadi kemarin waktu RDK rapat di dalam kantor PKD itu ada rutinitas setiap 1 minggu sekali. Kebetulan di hari Jumat ya kan, yang pertama kemarin itu puasa kedua dan hampir semua itu lemes kayak nggak ada ya. Jadi sambil diskusi itu kita sambil ngobrol sambil rapat itu lemas semua badannya ya kan. Nah Mbak Resi sendiri yang kayaknya full power gitu kan. Nah kira-kira ya kan sahabat-sahabat PKD dan mungkin umumnya itu kan karena tidak biasa berpuasa ketemu Ramadan puasa sehingga lemes gitu kan di hari itu. Kira-kira apa yang menyebabkan lemes tadi itu? Apakah dari pola makan atau ada hal lain? Nah mungkin di pola makan dulu nih, sahur lah terutama kan. Nah sahur dulu kira-kira bisa menjadi dampak apa nggak sih salah pola makan ketika sahur terhadap rutinitas kita di siang harinya? Baik. Ini tips ya, tips supaya kita sehari full gitu, kita nggak lemes, nggak loyo. Kita mulai dari sahur. Ya. Nah, sahur itu sebenarnya yang pertama itu kita harus perbanyak minum air putih dulu. Minum air putih. Ada minimalnya nggak itu minum air putihnya? Minimal itu sebelum sahur kita itu minimal minum 1 gelas. Dan setelah sahurnya itu kita minimal minum 2 gelas air putih. Jadi jangan dibarengi dengan biasanya nih bapak-bapak nih biasanya minum kopi. Iya benar itu. Minum teh gitu kan. Jadi nanti sebenarnya minuman itu bisa memicu asam lambung. Itu yang bikin kita nanti lemes, sakit perut, loyo gitu. Jadi minum itu salah satu tips juga ya. Iya, minum air putih itu penting gitu. Sebelum dan sesudah makan. Ya, sebelum dan sesudah. Karena kan kita kan seharian itu nggak minum tuh, jadi ya digunakan untuk sahur itu banyak minum air putih gitu. Itu air putih. Terus biasanya kalau Ramadan kan identik berbuka dan sahur itu menggunakan kurma. Ya. Nah, ada ininya nggak kira-kira satu atau berapa kurma lah yang sekiranya itu minimal gitu kan? Ya, kalau untuk kurma sih nggak apa-apa, itu ya minimal 3 lah untuk sahur dan untuk buka. Itu kan ajaran Nabi juga, kita harus makan makanan yang manis, itu boleh, yang penting jangan berlebihan. Nah, jadi yang minimal 3 buah kurma nggak apa-apa. Terus kalau orang Sunda nih biasanya, orang Sunda itu biasanya makanannya itu pedas, gitu kan? Orang Sunda itu makanannya pedas. Ngaruh nggak ini terhadap kesehatan stamina di siang harinya? Kalau makanan pedas itu ngaruh sekali, apalagi seharian nih kita perut kita kosong. Nah, terus kita berbuka atau sahur, kita langsung makan pedas. Apalagi sahur nih, kita makan pedas dan paginya kita diare. Diare itu kan bisa memicu dehidrasi namanya. Nah, jadi kan itu yang membuat kita habis makan pedas, habis itu kita diare, kita lemes, ya itu. Jadi hindari makanan pedas yang bersantan, yang berminyak, itu dihindari. Gitu. Iya. Selain itu mungkin itu sahur ya. Terus selanjutnya aktivitas. Ini kan sahur. Nah, aktivitasnya di siang hari itu tadi kan pola makan, ya kan sebelum. Nah, itu ketika berpuasa. Ya kan? Nah, kira-kira berpuasa itu kita kan lagi lemes nih, harus berolahraga dulu minimal pagi apa sore gitu, yang sekiranya itu bisa membangkitkan stamina. Apa justru pas lemes udah nggak usah ngapa-ngapain lah gitu kan? Jadi kan kalau pagi setelah sahur nih, kita kan biasanya paginya udah ada aktivitas masing-masing nih, ada pekerjaan, jadi yang itu kan sama aja beraktivitas, itu sama aja berolahraga juga. Tapi kalau emang mau lebih sehat lagi, biasanya itu sore 1 jam sebelum buka puasa itu boleh dilakukan olahraga, asal jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan aja olahraganya gitu. Iya. Tidur siang itu pengaruh nggak? Pengaruh ya. Malah soalnya kadang kalau abis tidur siang malah nambah lemes loh. Itu gimana itu? Ya enggak, sebenarnya kalau untuk tidur, pola tidur itu, jadi kalau untuk dari sahur dulu nih ya, kita untuk
untuk sahur. Jadi kan supaya kita nggak ngantuk sahur itu, biasain pola tidur malamnya itu kita mundurkan sekitar 30 atau 1 jam lah. Jadi yang biasanya tidur jam 10, kita tidur ya jam-jam setengah 10. Oh, setengah 10. Kan itu tarawih dulu Iya, kita. tarawih masalahnya pulang tarawih langsung tidur kan nggak bisa. Iya. Setengah 10 minimal itu ya. Jadi nanti biar kita bisa mengontrol untuk bangun sahur gitu. Dan untuk siangnya kita bisa lah tidur yang cukup. Jangan lama-lama juga, jangan seharian gitu. Nanti takutnya kita di malam harinya kita malah nggak bisa tidur. Nah, benar. Salah pola tidur ya. Ya, itu juga Mempengaruhi. Sehabis sahur itu habis sholat subuh, kemudian kita tidur pagi nih kadang-kadang. Karena paginya kan mau ada aktivitas. Kira-kira habis tidur lagi itu ketika habis sahur habis subuh ngaruh nggak terhadap pola kita di dalam energi? Ya sebenarnya tidur itu kan kebutuhan juga. Tidur itu karena kita habis bangun jam 3 subuh nih. Terus kalau emang mau tidur ya asal jangan lama-lama itu tadi. Ya secukupnya. Kalaupun kan karena paginya kita mau ada aktivitas lagi. Ya kalau mau tidur antara 10 atau 20 menit itu sih nggak apa-apa untuk mengembalikan energi kita. Okay. Nah selanjutnya terakhir nih tentang berbuka puasa. Tadi kan dari sahur sudah, kemudian pola seharian kita sudah, sekarang berbuka puasa. Menurut supaya kita sehat, menurut kesehatan kira-kira apa yang terlebih dahulu? Biasanya kan namanya kita biasa nggak puasa nih, puasa Ramadan, apa aja yang harus dimakan? Nah, kan nggak ngerti mana yang harus didahulukan, apa langsung makan nasi, apa sholat dulu baru makan, nah kira-kira gimana ini? Kalau untuk buka puasa itu kembali lagi kuncinya air putih. Air putih itu kita nomor 1 lah ininya ya. Jadi itu emang penting banget buat tubuh kita. Karena apa? Karena tubuh kita ini kan seharian kekurangan cairan nih. Jadi kita harus minum air putih untuk mengisi kekurangan cairan kita itu yang seharian kita berpuasa. Nah, jadi kalau langsung minum air es gimana tuh? Sebenarnya tidak dianjurkan kalau ya? ALS itu, apalagi yang emang dia punya riwayat kayak sakit asam lambung, itu tidak dianjurkan. Kalau bisa sih sebenarnya minum air hangat. Oh sebenarnya harusnya air hangat itu lebih baik ya? Ya lebih baik. Terus apalagi kira-kira? Untuk makanan, nih biasanya kan itu kita masih lapar-laparnya itu ya. Kalau untuk sholat dulu atau tidak itu gimana kitanya aja. Kalau ada juga nih katanya yang nggak fokus sholatnya katanya harusnya gitu. Harus makan dulu. Iya, makan dulu gitu kan. Ya setidaknya jangan langsung makan berat. Dan kita itu tadi atau makan buah kurma dulu mengikuti anjuran Nabi ya. Makan buah kurma 3 biji gitu. Jangan langsung makan berat, nanti takutnya itu tadi langsung perut kita kosong, langsung diisi hap makan penuh asam lambung kita yang naik. Berarti pola makan sahur sama berbuka ini pengaruh ya terhadap sekali. Asam lambung kita ya. Karena itu kan kita kan di pencernaan. Jadi dia memicu asam lambung yang lebih besar gitu. Oke. Baik, terima kasih ini Mbak Resi. Kita udah ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ini bisa manfaat lah buat teman-teman PKD ya kan, terus di Kecamatan Bulo dan umumnya siapapun yang mendengarkan, mudah-mudahan ada manfaat. Ternyata sangat penting pola makan, sahur dan berbuka dan juga pola tidur. Gitu kan. Jangan sampai kita karena kesibukan aktivitas lupa tidur kan. Minimal tidur siang tadi 10 sampai 20 menit lah ya. Harus ada istirahat. Dan juga air putih ketika berbuka dan sahur itu diutamakan. Kalau berbuka lebih diutamakan lagi minum air putih hangat. Oke. Terima kasih banyak ini Mbak Resi. Saya Idina Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.